Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan saya Resda Deliza, guru IPAS SMK Negeri 3 Mandau. Dalam aksi nyata kali ini, saya ingin berbagi pemahaman tentang kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman merdeka belajar. Bapak Ibu guru hebat, siapakah beliau? Ya, benar sekali. Beliau adalah Bapak Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional yang mencetus konsep Merdeka Mengajar pertama di Indonesia saat beliau menjadi Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Di mana filosofi dari Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap memerintah diri sendiri. Bapak Ibu guru hebat, apa saja sih tujuan Merdeka Mengajar? Yang pertama, peserta didik memiliki keleluasaan dalam belajar. 2. Menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. 3. Mewujudkan profil pelajar Pancasila. 4. Mewujudkan kualitas mutu pendidikan yang berkelanjutan. Ada 5 modul mandiri Merdeka Belajar. Modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Modul kedua, mendidik dan mengajar. Modul ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul keempat, pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Dan modul terakhir, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Baik, Bapak Ibu guru hebat, mari kita bahas modul pertama yaitu mengenal dan memahami diri sebagai pendidik. Pada modul pertama, mengenal dan memahami diri sebagai pendidik, yang harus kita lakukan sebagai pendidik yaitu yang pertama merefleksi diri dan peran sebagai pendidik, dan yang kedua memproyeksikan diri menjadi guru seperti apa kita di masa depan. Bapak Ibu guru hebat, dalam proses ini kita akan membahas 3 bagian. Yang pertama yaitu mengenali diri dan peran seperti apakah saya. Nah, mari sama-sama kita memahami apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Manusia merdeka yaitu hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik kekuatan lahir dan kekuatan batin, dan tidak tergantung pada orang lain. Artinya di sini, untuk mengenali karakteristik murid dan kebutuhannya, kita harus lebih dulu mengenali dan memahami kekuatan dan kelemahan kita sebagai pendidik. Nah, kita harus belajar secara mandiri untuk terus mengembangkan potensi yang ada pada kita agar menghantarkan murid kita menjadi murid yang merdeka. Bapak Ibu guru hebat, apa peran kita sebagai guru? Menurut Ki Hajar Dewantara, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Nah, jadi Bapak Ibu guru hebat, guru sebagai penuntun, motivator, fasilitator, sekaligus penggerak arah transformasi pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, peran guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter dan pengembangan kompetensi murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga, ingin menjadi guru seperti apakah saya? Nah, Bapak Ibu guru hebat, kita tidak asing lagi dengan kalimat yang sering dihantarkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungtulodo Ingmadia Mangunkarso dan Tuturi Handayani. Guru yang maju memiliki peta konsep dan rancang pikir yang jelas tentang gambaran dirinya yang ideal. Ketika kita memahami kekuatan dan kelemahan kita, maka kita tahu apa yang bisa dioptimalkan dari peran kita sebagai guru bagi murid-murid kita.
Inilah hakikat guru yang mampu memerdekakan murid di masa depan. Mendidik dan mengajar. Bapak Ibu guru hebat, dalam mendidik dan mengajar ada 3 yang akan kita pelajari di sini, yaitu mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad, dan menjadi manusia secara utuh. Mendidik itu menuntun segala kodrat yang ada pada murid agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia ataupun anggota masyarakat. Sedangkan mengajar merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu yang kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Jadi, pendidikan sejoyaknya mampu memberikan didikan lahir dan didikan batin agar murid mampu mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupannya. Yang dilakukan pendidik adalah menuntut untuk tumbuh dan berkembang berdasarkan kekuatan kodratnya agar mampu memperbaiki perilakunya. Mendampingi peserta didik secara utuh dan menyeluruh. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa segala perubahan yang terjadi pada peserta didik dihubungkan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat yang dimiliki setiap murid tidaklah sama. Setiap anak memiliki kekuatannya masing-masing, oleh karenanya murid sebagai individu yang unik, berbeda satu dan yang lainnya, berhak mendapatkan tuntunan yang sesuai dengan keunikannya, sehingga murid mencapai keselamatan dan kebahagiaannya. Kodrat keadaan dibagi menjadi 2, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana mereka berada. Sementara kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama. Azas trikon. Ada 3 azas trikon, yaitu yang pertama kontinu, di mana pendidikan menuntun murid dengan perencanaan dan pengembangan secara berkesinambungan yang berkelanjutan menyatu dengan alam masyarakat untuk mewariskan peradaban. Yang kedua, konvergen, di mana pendidikan menuntun murid dengan pemikiran terbuka terhadap segala sumber belajar. Dan yang terakhir, konsentris, di mana pendidikan menuntun murid berdasarkan kepribadian, karakter, dan budaya kita sendiri sebagai pusatnya. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Budi pekerti dapat dimaknai sebagai perpaduan antara cipta dan rasa sehingga menghasilkan karsa, di mana pendidik supaya memberikan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan muridnya. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Budi merupakan ranah batin yang meliputi trisakti, yaitu cipta, rasa, dan karsa, sementara pekerti merupakan ranah lahir yang mewujudkan tenaga, sehingga budi pekerti merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Teori konvergensi merupakan transformasi pendidikan yang murid dapat berinteraksi dengan budaya tanpa kehilangan jati dirinya sendiri. Pendidikan yang menghantarkan keselamatan dan kebahagiaan, di mana tujuan akhir dari pendidikan yakni keselamatan dan kebahagiaan murid dengan memahami peran dan guru sebagai sistem amung, di mana murid generasi natif digital hidup di era kemajuan yang mewajibkan guru menjadi pendidik yang adaptif, inovatif, reflektif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengharapkan umpan balik dari Bapak Ibu terhadap pemahaman materi yang telah saya berikan dengan mengisi link yang sudah saya sediakan. Atau Bapak Ibu juga bisa mengisi deskripsi dan komentar pada YouTube saya dengan menjawab apa yang Bapak Ibu pikirkan dan langkah kecil apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.